Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Erinida dengan NIM G2C023014. Saya dari kelompok 9 yang beranggotakan ada saya sendiri, Naili Erinida, kemudian ada Meida dan juga Arya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan SIM-RS modul farmasi kemarin. Yaitu sistem informasi manajemen rumah sakit pada instalasi farmasi. Oke, langsung saja kita memasuki slide pertama, yaitu ada use case diagram, yang dimana di dalam sistem ini tuh terdapat ada dua aktor ya, ada aktor apoteker dan tugas gudang farmasi. Nah, apoteker ini tuh memiliki akses untuk melihat antrian, kemudian membuat resep, verifikasi resep, stok obat, dispensing obat, kemudian laporan farmasi. Nah, untuk sistem informasi manajemen rumah sakit pada instalasi farmasi. Oke, langsung saja kita memasuki slide pertama, yaitu ada use case diagram, yang dimana di dalam sistem ini tuh terdapat ada dua aktor ya, ada aktor apoteker dan tugas gudang farmasi. Nah, apoteker ini tuh memiliki akses untuk melihat antrian, kemudian membuat resep, verifikasi resep, stok obat, dispensing obat, kemudian laporan farmasi. Nah, untuk petugas gudang, dia bisa melakukan kelola tugas, kemudian lihat permintaan stok, tambah stok obat, stok obat, kemudian pantau batch dan tanggal kadaluarsanya. Setelah itu dia membuat laporan stok. Oke. Lanjut alur proses internal farmasi, yang dimana user melakukan login, kemudian ada role apoteker dan petugas gudang. Jika apoteker dia kan bisa melakukan ini, lihat resep, verifikasi resep, dispensing obat, kemudian cek stok. Setelah itu dibuatlah laporan dari aktivitas tadi. Nah, jika petugas gudang, dia lanjut alur proses internal farmasi, yang dimana user melakukan login, kemudian ada role apoteker dan petugas gudang. Jika apoteker dia kan bisa melakukan ini, lihat resep, verifikasi resep, dispensing obat, kemudian cek stok. Setelah itu dibuatlah laporan dari aktivitas tadi. Nah, jika petugas gudang, dia bisa kelola obat master, kemudian permintaan stok, monitoring stok dan kadaluarsa, tambah stok, kemudian tambah batch. Setelah itu melakukan laporan. Setelah itu logout. Selesai. Oke, lanjut. Untuk ERD modul farmasi ini, pada slide ini yang menjadi fokus utama dari database itu adalah stok obat yang dipisahkan dari tabel obat. Nih. Alasannya tuh karena satu jenis obat tuh dapat memiliki beberapa batch dengan tanggal kadaluarsa yang berbeda, dan juga lokasi penyimpanannya juga berbeda. Di sini ada tabel pasien, dokter, apoteker, depo farmasi, obat, resep, detail resep, transaksi, dispensing, stok, permintaan gudang.
yang dimana pasien itu memiliki resep dan juga dari resep ini tuh berisi detail resep seperti ini. Dokter menulis resep dengan detailnya seperti ini. Nah, selanjutnya arsitektur aplikasi. Jadi sistem itu menggunakan konsep client server, yang dimana ini di sini adalah aktivitas si pengguna. Jadi dari aktivitas itu nanti dikirim ke application server. Nah, di aplikasi server ini tuh nantinya diproses kemudian dikirim ke database server. Di sini tuh data pengguna itu disimpan. Oke, sekarang kita memasuki tampilan sistemnya. Yang dimana ini yang pertama itu adalah dashboard. Nah, di sebelah kiri ini merupakan dashboard apoteker yang menampilkan informasi antrian, resep, stok obat, dan menu pelayanan farmasi. Sedangkan di sebelah kanannya ini adalah dashboard tugas gudang yang berisi adalah informasi pengelolaan stok dan permintaan obat dari depo farmasi. Lanjut ke antrian resep. Pada halaman ini, apoteker tuh dapat melihat daftar resep yang masuk beserta statusnya. Dengan adanya antrian resep, apoteker tuh dapat mengetahui resep mana yang harus diproses dan yang harus diduluin. Sedangkan pada halaman gudang, terdapat menu permintaan stok yang digunakan untuk melihat obat-obatan yang diminta dari depo farmasi. Sehingga proses distribusi stok tuh lebih cepat. Oke, slide berikutnya. Ini menampilkan halaman pembuatan resep dan daftar stok gudang. Pada halaman buat resep, ini tuh apoteker bisa menginput resep sesuai kebutuhan pasien. Sedangkan halaman stok gudang ini untuk melihat ketersediaan obat lengkapnya gitu. Dengan informasi ini ada jumlah stok, batch, dan tanggal kadaluarsa. Ini merupakan halaman pengelolaan stok dan tambah stok obat ya. Jadi duanya ini merupakan tampilan di apoteker. Kemudian ini adalah halaman laporan apoteker dan juga gudang. Nah, di apoteker ini tuh bisa lihat laporan pelayanan farmasi. Sedangkan di gudang ini dapat melihat laporan stok obatnya. Nah, nanti laporan ini tuh digunakan sebagai bahan evaluasi maupun pengambilan keputusan. Oke, cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan jika presentasi kali ini masih banyak kurangnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.